Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Ramadhani, NIM 231330037 dari KPI semester 2 kelas A. Di sini saya akan membahas bab 5 unit 20 tentang komunikasi organisasi dari buku Komunikasi Antar Manusia edisi kelima karya Joseph Devito. Komunikasi organisasi. Chester Bernard dalam The Function of Executive tahun 1938 mengatakan bahwa dalam suatu teori organisasi yang mendalam, komunikasi akan menjadi pusat pembahasan karena struktur kekuasaan dan lingkup organisasi hampir seluruhnya ditentukan oleh berbagai teknik komunikasi. Organisasi didefinisikan sebuah kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sebuah organisasi pasti terdapat struktur yang menggolongkan anggota berdasarkan posisinya. Setiap anggota secara alamiah akan memiliki tujuan yang berbeda, namun tujuan akhir harus selalu disertai dalam tujuan apapun. Komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan di dalam kelompok formal maupun informal. Komunikasi formal ialah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi pada organisasi. Sedangkan komunikasi informal ialah komunikasi yang disetujui oleh sosial namun tidak pada organisasinya sendiri, lebih pada individual. Beberapa pendekatan organisasi. Menurut Weber pada tahun 1990, kita dapat melakukan pendekatan pada organisasi sekurang-kurangnya 4 perspektif, yaitu yang pertama, pendekatan ilmiah, yaitu dengan menganggap bahwa organisasi harus menggunakan metode-metode ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, pendekatan hubungan antar manusia, yaitu dengan berkembang sebagai reaksi terhadap perhatian eksklusif faktor-faktor fisik dalam mengukur keberhasilan organisasi. Ketiga, ada pendekatan sistem, yaitu dengan mengombinasikan unsur-unsur terbaik dari pendekatan ilmiah dengan pendekatan hubungan antar manusia. Yang keempat, ada pendekatan kultural, yaitu sebuah pendekatan kontemporer yang menganggap bahwa perusahaan harus dipandang suatu kesatuan sosial atau kultur. Jaringan komunikasi. Jaringan yang dimaksud di sini adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Terdapat 5 struktur jaringan komunikasi. Yang pertama, struktur lingkaran. Dalam struktur ini, semua anggota posisinya sama dan tidak memiliki pemimpin. Mereka memiliki wewenang dan kekuatan yang sama untuk mempengaruhi kelompok. Kedua, ada struktur roda. Dalam struktur ini terdapat pemimpin yang posisinya di pusat. Pemimpin inilah satu-satunya yang dapat mengirim dan menerima pesan dari semua anggotanya. Ketiga, ada struktur Y. Dalam struktur ini terdapat pemimpin yang jelas, namun juga terdapat pemimpin kedua yang mengirimkan dan menerima pesan dari dua orang lainnya. Yang keempat, ada struktur rantai. Struktur ini mirip struktur lingkaran, namun di sini para anggota paling ujung hanya bisa berkomunikasi dengan satu orang saja. Orang yang berada di posisi tengah lebih berperan sebagai pemimpin daripada posisi lainnya. Yang kelima, ada struktur semua saluran atau 10 bintang. Struktur ini juga mirip dengan struktur lingkaran, di mana semua anggota memiliki kekuatan yang sama untuk mempengaruhi anggota lain. Akan tetapi, di sini semua anggota bisa berkomunikasi dengan anggota lainnya. Produktivitas dan semangat jaringan. Tidak ada jaringan komunikasi yang baik dan buruk dengan sendirinya. Semua jaringan komunikasi, lebih baik atau lebih buruk, dilihat dari penggunanya untuk tugas-tugas tertentu. Mereka yang berada di posisi sentral tampak semangat kerja yang relatif tinggi. Mereka mengerjakan banyak tugas, memiliki kekuatan terbesar, dan paling terpuaskan.
Semua kelompok yang sangat tersentralisasi tergantung pada efektivitas orang yang berada pada posisi sentral. Jika orang tersebut adalah pemimpin yang komunikator yang efektif, maka keberhasilan dari kelompok itu sudah dapat dipastikan. Arus komunikasi dalam organisasi. Terdapat 3 arus komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hierarki yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya dari karyawan ke manajernya. Terdapat beberapa masalah dalam komunikasi ke atas, seperti enggannya pekerja memberikan pesan pada atasannya karena cenderung diabaikan atau malah disalahkan jika itu hal negatif. Kedua, ada komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hierarki yang lebih tinggi ke tingkat hierarki yang lebih rendah. Contohnya, seperti perintah. Terdapat beberapa masalah dalam komunikasi ke bawah, seperti kebanyakan manajer tidak mengetahui bagaimana agar pesannya dipahami oleh karyawannya. Yang ketiga, komunikasi lateral. Komunikasi lateral merupakan pesan yang dikirim ke hierarki yang sama, seperti sesama manajer atau sesama karyawan. Terdapat beberapa masalah juga dalam komunikasi lateral, seperti berkembangnya bahasa khusus di divisi tertentu. Bahasa ini seringkali tidak dipahami oleh penerima pesan. Kabar burung. Menurut ahli organisasi Kate Davis, kabar burung ini sering digunakan apabila ada perubahan besar dalam organisasi, informasinya baru, komunikasi tatap muka mudah dilakukan, dan para pekerja terkelompokkan pada klip-klip tertentu. Padatan informasi. Saat ini, informasi sangat mudah disebarkan dalam organisasi. Dengan begitu, setiap anggota dapat mendapat segala informasi. Namun, hal ini juga membuat para anggota kerap kali salah menangkap informasi yang diberikan akibat banyaknya informasi yang dia dapat. Baiklah, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.